Salam, perkenalkan nama saya Isa Kanamangi dengan NIM 200303038 kelas A semester 3 akan mereview salah satu buku dari metode penelitian sosial dan judul Penelitian Pasca Kualitatif dan Metodologi Inovatif. Bab yang pertama, vitalitas teori dalam inovasi penelitian. Sementara banyak yang mengakui bahwa penelitian harus terdiri dari komunitas jaringan praktik ilmiah dari masa lalu dan sekarang. Implikasi dari proyek ini melihat ke depan, meminta untuk memikirkan kembali tanggung jawab bersama di samping jaringan yang lebih luas. Jika partisipasi adalah yang tak terhindar dan terlalu menjadi bagian pemahaman relasional dan yang keduanya pilihan dan pelaksanaan otonomi, maka implikasi untuk kolaborasi akademis adalah bahwa di sini mengungkapkan bahwa ada kumpulan manusia. Volume ini menunjukkan bahwa penelitian kolaboratif melibatkan perhatian hubungan non-manusia, multispesies dan antar spesies dalam menemukan dan membuat koneksi antar dunia dan cara-cara untuk hidup bersama dengan ramah yang terhadap interaksi berfungsi sebagai titik ingatan bagi mereka. Bab kedua, metode pasca produktif. Metode meneliti metode relasionalitas dan mempengaruhi dunia melalui video partisipasi bersama pemuda. Ini sejajar dengan perspektif kontemporer dalam teori sosial yang menginterogasi kelelahan kapitalisme dan menyarankan bahwa kehidupan tidak berasal hanya dalam kondisi pertumbuhan dan kemajuan, tetapi saling membantu dalam situasi yang genting yang dapat memprovokasi pertemuan dan tak terduga dan kolaborasi antara yang lain yang tidak mungkin pertemuan para aktor. Dalam konsep Lauren dan Russell, penting untuk lebih memikirkan prescarity baik sebagai kondisi laten dan perdesab sebagai situs di mana terdapat dalam eksperimen hidup melalui bentuk-bentuk estetika sensorik efektif baru. Bab ketiga, penyelidikan kualitatif kritis eksperimental mengganggu metodologi menolak mata pelajaran. Melalui ECTA dan keterjatuhan yang disengaja di sini menggunakan biner manusia, tapi bukan manusia dalam wacana dan materi dalam wacana transformatif. Penelitian sementara masih terlibat dalam penyelidikan empiris dan begitu dapat bekerja untuk mengembangkan metode wawancara dan metode kualitatif lebih banyak umumnya. Di sini menunjukkan dalam bab ini bahwa metode empiris dan filosofi seperti postkulturalisme, materialisme baru dan posthumanisme adalah tidak dapat dibandingkan, melainkan dapat digunakan bersama yang memfasilitasi penelitian atau temuan sebelumnya yang tidak mungkin. Bab keempat, biner yang meresahkan. Penelitian gender dalam pendidikan lingkungan. Sementara kesadaran problematisasi penelitian gender tradisional di bidang pendidikan lainnya berkembang pesat. Dalam pendidikan lingkungan pertumbuhan lambat tapi perlahan sampai sekarang mulai berkembang. Sebagai dibuktikan oleh 2 edisi khusus yang disebutkan sebelumnya, yaitu pendidikan lingkungan. Gangguan baru di lapangan ini memungkinkan keterlibatan konsep yang lebih kompleks secara konseptual yang menantang norma-norma hegemonik dan menyediakan alat konseptual dan analitik baru. Bab yang kelima, rasa malu partisipasi, memikirkan kembali ontologi dan partisipasi dengan gagap. Bab ini membangun percakapan antara teori dan ontologi partisipasi mengaruh pada malu dan empiris studi penelitian partisipatif di lingkungan sekolah. Penelitian konvensional mengandalkan subjek manusia otonom yang memiliki berpartisipasi dalam penelitian dalam proses persetujuan. Pengertian partisipasi secara konvensional, kualitatif dan partisipatif. Penelitian didefinisikan dalam melalui praktik pembuatan batas. Penelitian peserta diasumsikan sebagai subjek yang menggunakan mereka dalam upaya partisipatif. Partisipatif secara konvensional dibingkai menurut gagasan demokrasi liberal tentang pengambilan keputusan konsensus dan milik suara. Bab 6, puisi posthumanis dan transkorporeal kronotop hiperkorporeal. Realisme agen barat dan ketidakpastian dalam inti memprovokasi dalam mendalam gangguan terhadap ontologi dan epistemologi barat. Dalam bab ini bertujuan untuk eksperimen dengan membaca difraksi dan mempertimbangkan cara-cara
ontologi, ketidakpastian, dan epistemologi keajaiban mungkin terlibat dalam suatu cara yang tidak tersedia dari genre penelitian kualitatif konvensional. Keajaiban dalam gagasan McClure tentang istilah tersebut adalah pengalaman jasmani yang melibatkan interaksi dengan kebingungan dan mengirikan dalam dunia tubuh. Ini pada saat yang sama merupakan pengalaman tak terbatas, melibatkan munculnya ide-ide liminal dan sekilas kemungkinan alternatif, dan memungkinkan kondisi untuk aktivisme rekreatif melalui narasi pendidikan, dan menata kembali yang terlibat dalam dunia bahasa penelitian dan pendidikan non-normatif. Bab yang ketujuh, siapa ada di kantor saya, abad berapa kita masuk pertemuan pedagogi. Di bab ini pertemuan tentang cara yang terlibat dalam atribut acara ini, karena berkaitan dengan pembelajaran lalu mengalihkan perhatian pertemuan doktoral dengan psikologi yang disajikan secara analisis pertemuan. Kemungkinan pemetaan pertemuan lubang hitam dipertimbangkan. Akhirnya eksperimen analitik ini peneliti, tetapi tidak bagi mereka yang berada dalam pertemuan. Bab 8, gangguan dan intensif metodologi di reruntuhan kapitalis. Metodologi perspektif adalah kekuatan intensif dalam karena mereka menarik bersama-sama perbedaan dan pemotongan etika politik ontologi dunia. Pendekatan untuk penelitian dan metodologi seperti karya Megan tentang kulit dan konsep. Gangguan kategori yang mendorong kita menuju ke ekologi dan krisis sosial. Sebaliknya, pendidikan cendikan mungkin melihat ke arah berbeda metodologi rasional. Penelitian menghargai penyelidikan terbuka, mengerti bahwa metodologi insentif dan berarti seringkali tidak mungkin benar-benar memahami secara substansial tentang akhir penelitian. Bab 9, transversalitas dalam penelitian pendidikan mengungkapkan heteropia untuk teori ruang krisis dan penyimpangan. Dimensi konseptual heteropologi memungkinkan perancang dalam yang kaya dalam menghasilkan metodologi dan normatif dan mengganggu dalam pendidikan riset. Dalam lokasi heterotopik ada beragam sejarah, berfungsi sebagai titik tolak transformatif yang memungkinkan mengenal ruang-ruang krisis dan menyimpan dalam pendidikan. Melalui identifikasi dan tempat tinggal mereka, ruang-ruang normatif dibatasi dan diterima begitu saja, menjadi lebih terungkap dan inheren ilusi. Bab 10, kawanan dan gumaman. Para peneliti menemukan mereka di pinggir analisis dalam ingin menambah batas potensi, karena semua bacaan pasti terfragmentasi, temporal, dan cair. Realitas objektif tunggal tidak akan pernah tertangkap karena hanya mutur berlipat ganda dan kontingen. Untuk itu, bab ini menyoroti kemampuan generasi yang dapat diperlukan artikulasi seperti SWOT, foreground, desentralitas, kompleksitas, lebih tepat dipahami dalam gumawan sementara. Bab 11, imajinasi pasca antroposen, pemikiran spekulatif, permainan difraksi, dan wanita di ujung waktu. Kami percaya pengembangan imajinatif akan membantu melanjutkan pekerjaan menciptakan pasca antroposen, karena seperti yang Barth mendesak, tertentu mungkin untuk bertindak dalam setiap saat, di mana pengetahuan dan praktik pribumi berbentuk konsep waktu mengaruhi proses manual, menginformasikan program pendidikan, mendepolitisir praktik amanan, membayangkan masa depan seperti tidak mendominasi semua kemungkinan masa depan lainnya, tetapi membuka kemungkinan untuk kehadirannya yang parsial, karena semua realitas tidak sempurna multiplayer. Bab 12, sensasi penuh dari penggunaan suara, tindakan, dan materialitas dan kumpulan postuman agen. Menahan secara bersama menciptakan wilayah yang transversalitas menyeberang ke wilayah lain. Pendekatan penelitian diberikan menyoroti aliran efektif antara tubuh dan material objek. Terobosan baru medan dalam pekerjaan eksperimental dapat memetakan refrain dengan pertanyaan yang digunakan sebagai heuristis. Pertanyaan di titik awal adalah keterbatasan kekayaan teori Deleuze-Guattarian untuk menawarkan inovasi yang baru. Sekian dari hasil review metode penelitian sosial
Terima kasih.